Gemparkan dunia, Indonesia datangkan kapal perang yang paling ditakuti NATO. Kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 yang tidak lagi membeli alutsista bekas pakai dalam waktu dekat ini sepertinya harus direvisi. Pasalnya, rencana pengadaan korvet Pohan Class bekas pakai Angkatan Laut Korea Selatan kembali bergulir dan telah menemui titik terang setelah sebelumnya sempat mendapat penolakan. Dikutip dari Jones.com 1 Februari 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyetujui proposal yang sebelumnya ditolak untuk pembelian korvet bekas Pohan Class bekas Angkatan Laut Republik Korea dengan pinjaman sumber luar negeri. Persetujuan tersebut ditegaskan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 7 Desember 2022. Salinan pemberitahuan tersebut diberikan kepada Jones oleh sumber yang dekat dengan rencana pengadaan tersebut pada akhir Januari 2023. Lantas seperti apa penampakan kapal perang yang akan segera mendarat di tanah air? Setelah ini kita bahas satu persatu. Pada Oktober 2002, Kementerian Pertahanan telah meminta untuk mendapatkan setidaknya 1 unit korvet Pohang Class sebagai tindakan sementara untuk mengisi arsenal armada Satuan Kapal Skorta TNI Angkatan Laut. Kementerian juga telah mengusulkan agar pengadaan dibiayai dengan dana dari pemberi pinjaman asing. Proposal ini kemudian ditolak oleh Kementerian Keuangan, tapi tidak ada alasan yang diberikan. Kabar penolakan tersebut kemudian dikonfirmasi dalam pemberitahuan yang dibuat oleh Kemenkeu kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada Oktober 2022. Rincian yang diberikan dalam pemberitahuan 7 Desember menunjukkan bahwa proposal ini telah diajukan kembali oleh Kementerian Pertahanan pada 28 Oktober 2022 selain daftar pengadaan lain yang diusulkan seperti amunisi. Kapal Kementerian Pertahanan sekarang telah mengizinkan Kementerian Keuangan untuk mengambil pinjaman luar negeri hingga 21 juta US dollar untuk mendanai akuisisi yang diusulkan hingga 3 unit korvet Pohon Class. Akuisisi barang dan jasa yang bersumber dari luar negeri harus mempertimbangkan keterlibatan perusahaan lokal dan bagaimana perusahaan-perusahaan ini dapat berkontribusi pada penguatan industri strategis Indonesia. Demikian pemberitahuan Kementerian Keuangan. Alutsista strategis dari luar negeri yang mengharuskan adanya teknologi menjadi menarik untuk dicermati. Pasalnya, jarang alutsista bekas ketika dibeli menyertakan klausul transfer of technology. Akuisisi korvet Pohon Class sejatinya adalah hibah, mengutip dari tribunnews.com 21/2022. Kepala Staf Angkatan Laut KSL saat itu Laksamana TNI Ido Margono mengatakan siap bekerja sama dalam melaksanakan latihan operasi maupun pengecekan terhadap kapal tersebut yang rencananya akan dihibahkan ke Indonesia seperti pada model hibah armada pesawat angkut C-130 Hercules dari Australia dan hibah 24 unit jet tempur F-16CD dari Amerika Serikat. Maka pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit meski kapalnya hibah tetap harus ditanggung biaya. Untuk perbaikan kapal sebelum dikirim ke Indonesia, pengiriman kapal ke Indonesia, instalasi peralatan baru, modernisasi pada perangkat 2, kesiapan persenjataan berikut, amunisi, sistem pemeliharaan, dan tentunya pelatihan bagi awak kapal perang tersebut. Jika nanti Pohon Class jadi dioperasikan TNI Angkatan Laut, maka status Indonesia akan sejajar dengan Filipina, Vietnam, Mesir, Peru, dan Kolombia. Yakni 5 negara tersebut juga mendapatkan paket hibah Pohon Class dari Korea Selatan. Dalam proyek hibah ke Kolombia, Korea Selatan menyertakan korvet Pohon Class dalam kondisi yang cukup baik. Setelah melewati program rekondisi, nampak saat diserahkan kapal perang masih dilengkapi meriam Otomalara 76 mm dan Otorida 40 liter 70 mm di korvet Pohang Class. Kedua paket senjata di haluan tersebut juga diadopsi dalam konfigurasi yang sama. Di bagian buritan jadilah ada kanon kembar untuk Otomalara 76 mm dan Otorida 40 mm liter 70. Konfigurasi tersebut menjadikan postur berkekuatan kapal perang ini merata pada bagian depan dan belakang dibangun oleh Hyundai Heavy Industries. Pohon Class tergolong korvet laris total, ada 24 unit korvet
Ini yang berhasil dibuat di mana 18 unit saat ini masih beroperasi pada pohon kelas generasi perdana sudah dilengkapi 40 rudal anti kapal Harpoon, namun seiring uzurnya penggunaan kapal perang ini menjadikan opsi Harkon dihapus walau secara bertahap akan dipensiunkan. Namun sampai saat ini masih ada sekitar 12 unit pohon kelas yang dioperasikan. Angkatan Laut Korsel di mana generasi terbaru korvet ini sudah dilengkapi rudal anti kapal 2x2 SSM 700K dan rudal Hanuknis.